Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Kodir. Pada kesempatan kali ini Cak Kodir mau memberikan materi terkait pecahan. Nah, ini untuk materi di kelas 7 atau 1 SMP. Baik, pada kesempatan ini saya awali dulu dengan pengenalan, ya, apa itu pecahan sendiri, terus jenis-jenis pecahan nanti ada apa aja. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pecahan sendiri itu kalau diartikan dalam bahasa kan berarti pecah, bagi. Nah, misalkan ada sebuah benda ini satu utuh, kemudian dipecah atau dibagi. Benda ini dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian masing-masing diberi 1. Cak Kodir mendapat 1. Nah, berapakah yang Cak Kodir dapat? Maka ini cuma perbandingan aja. Cak Kodir dapat 1, kemudian dibandingkan dengan keseluruhan ini, jumlahnya ada 4. Yang atas itu disebut pembilang, yang bawah penyebut. Secara arti atau maknanya itu seperti itu yang dimaksud pecahan. Misalkan saja saya punya contoh 2/3. Jadi kalau saya punya benda, anggap saja roti. Roti ini dibagi 3 dulu. Jadi penyebut itu sebagai pembaginya. Jumlahnya 3, 1, 2, 3. Kemudian yang atas itu yang kita dapat. Jadi mendapat 2 bagian dari 3 bagian. Nah, maksud dari pecahan sendiri seperti itu. Untuk jenis-jenis pecahan, pertama, pecahan murni. Contoh, 1/2, 3/7. Nah, pecahan murni itu yang dimaksud pecahan yang sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Jadi untuk pecahan ini, di mana pembilang dan penyebut itu merupakan bilangan bulat dan sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Yang dimaksud dengan penyederhanaan, misalkan Cak Kodir punya bilangan 2/4. Nah, ini bisa disederhanakan, atau yang dimaksud disederhanakan itu dibuat angka yang bernilai sama dengan nominal yang paling kecil. Misalkan 2/4 itu bisa disederhanakan dengan cara yang atas bagi 2, bawah bagi 2. Pokok syaratnya pembilang dan penyebut bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Ini saya bagi 2, hasilnya 1. Ini 2, hasilnya 2, sama dengan 1/2.
Kalau bisa saya gambarkan seperti ini. Ini kan 4 bagian. Jadi penyebutnya 4. Kemudian untuk pembilangnya dapat 2 bagian. Ini 2. Nah, ini kan bisa saja karena ukuran ini dan ini sama. Maka kan bisa dituliskan untuk penyebutnya itu 2 bagian, kemudian pembilangnya 1. Nah, yang dimaksud untuk penyederhanaan seperti itu. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya pecahan biasa. Contoh 4/3, 7/5. Contoh 2 aja. Yang dimaksud dengan pecahan biasa itu sama, untuk pembilang dan penyebutnya itu merupakan bilangan bulat. Namun bedanya dengan pecahan murni, pecahan ini masih bisa disederhanakan atau dirubah bentuk. Misal 4/3 itu bisa dijadikan sebagai pecahan campuran. 4/3, 4 kan masih bisa dibagi 1. Masih bisa dibagi 1, berarti 1, kemudian sisanya dibagi 3. Nah, ini yang dimaksud pecahan biasa. Jadi bedanya dengan murni itu, kalau murni udah nggak bisa dirubah atau disederhanakan, tapi kalau pecahan biasa masih bisa dirubah. Seperti itu. Yang ketiga, pecahan campuran. Contoh 2/3/4, kemudian 1/2/3. Yang dimaksud dengan pecahan campuran di sini yaitu adanya bilangan bulat, kemudian ada pecahan murni. Jadi gabungan. Ini juga bilangan bulat, ini pecahan murni. Pecahan campuran ini bisa dirubah ke bentuk pecahan biasa dengan cara ini dikali, kemudian dijumlah ke atas. 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. Di hasilnya ditaruh di pembilang, penyebutnya tetap. Nah, seperti ini. Ini pecahan campuran. Yang keempat yaitu pecahan desimal. Contohnya seperti 2,5, 3,3, seperti itu. Jadi bilangan yang ada komanya. Itu namanya desimal. Oke, untuk selanjutnya ini saya hapus dulu. Yang kelima,
persen atau per 100. Contohnya ya bilangan persen, 50% dan seterusnya. Yang dimaksud persen ya berarti dibagi 100 atau penyebutnya bernilai 100. Misalkan 2% ini 2% itu artinya sama dengan 2/100. Seperti itu. Kemudian lanjut yang ke-6 itu per mil atau per 1000. Kalau per 100 itu dilambangkan dengan tanda seperti ini. Kalau per 1000 tandanya nolnya 2. Contoh misal 45 per mil, artinya 45 per 1000. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis pecahan. Mungkin untuk pengantar sekaligus mengenalkan jenis-jenis pecahan yang dapat saya sampaikan sampai sini. Untuk materi selanjutnya Cak Qadir akan masuk terhadap pembahasan operasi hitung pada pecahan. Baik, terima kasih. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.